Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang kami cintai, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi kehidupannya oleh Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sore ini kami sedang berada di sebagian pantai di Laut Paiton, Probolinggo. Di hadapan kita terhampar luas laut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari laut ini, yang namanya laut, saudara-saudaraku, pastilah ada pasang dan surutnya. Maka demikianlah juga kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada pasang surutnya. Ketika ada susah, pasti ada bahagia. Ketika ada kaya, pasti ada miskin. Ketika ada berhasil, pasti ada tidak berhasil. Maka kita sebagai seorang muslim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di alam semesta, pasti itulah yang terbaik bagi kita hambanya dan bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentakdirkan sesuatu yang buruk bagi hamba-hambanya, juga bagi alam semesta. Inilah makna daripada perkataan Al-Imamun Al-Ghazali, imam kita, imam ahli sunnah wal jamaah, ketika beliau mengatakan laisa bil imkani abda' mimma kan. Tidak mungkin lebih indah dari apa yang sudah Allah takdirkan di alam semesta ini. Artinya sekali lagi, ikhwanunal a'izza, bahwa apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini, itulah yang terbaik bagi kita, hambanya, dan bagi seluruh alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada kita, kita diberi ujian sakit oleh Allah, maka ketahuilah itulah yang terbaik bagi kita. Karena berarti ketika kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingin menghapus dosa kita. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, tidaklah seorang mukmin itu diberi ujian penyakit oleh Allah kecuali dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sakit, maka sekali lagi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingin menghapus dosa-dosa kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kemiskinan, rezeki tidak cukup untuk dimakan sehari-hari, untuk kebutuhan kita masih kesulitan, maka ketahuilah bahwa berarti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepat hisab kita nanti di akhirat. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwa orang miskin itu nanti di akhirat akan terlebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang yang kaya. Maka sekali lagi, kalau kita ditakdir oleh Allah rezeki kita tidak kunjung cukup, bahkan kita termasuk golongan orang miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin mempercepat masuknya kita ke surga. Dan begitulah dengan perkara-perkara yang lain. Walhasil, tidaklah Allah Ta'ala mentakdirkan sebuah takdir kepada kita kecuali takdir tersebut merupakan yang terbaik buat kita. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sering kita baca di dalam salat 5 waktu. Allah mengatakan dalam surat Alam Nashrah, dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kata Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan pastilah di sana ada kemudahan. Dan yang perlu diketahui, ikhwanul a'izza, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
tidak menyatakan inna ba'dal usri yusra, tetapi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, disinilah dapat kita pahami apa yang disampaikan oleh para ulama tasawuf ketika mereka mengatakan bahwa likulli mihnatin minhah. Ketika ada ujian, maka ketahuilah bahwa di sana pasti akan ada anugerah, akan ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh suudzon akan apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini, terutama menyangkut kita. Kita harus senantiasa husnudzan, sebab sekali lagi bahwa Allah Ta'ala tidak mentakdirkan segala sesuatu di muka bumi ini kecuali itulah yang terbaik buat kita. Sekali lagi saya ingatkan kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan laisa bil imkan abda mimma kan. Tidak mungkin lebih indah dari apa yang sudah Allah takdirkan di alam semesta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijadikan manusia yang husnudzan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengkaruniakan kepada kita keridhaan terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.